no, no, I get up, no, 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 I get up, no, no, can't deny it, no, no, I get up, no, 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 I get. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam, sahabat Berani Mikir, penonton setia dari Berani Mikir dimanapun berada. Kembali kita berjumpa lagi dalam podcast Berani Mikir. Bersama saya, Bung Rakai Megantara, dan di sebelah kanan saya ada Bung Ganendra. Selamat malam, Bung Ganendra. Oke, selamat malam, Bung. Iya. Dan di sebelah kiri saya ada Bung Abdi Raya. Selamat malam, Bung Abdi. Selamat malam. Jadi kita jumpa kembali dalam podcast Berani Mikir malam hari ini. Jadi malam hari ini kita coba dengan tema konsep podcast yang berbeda ya. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas isu yang lagi hangat di sosial media, podcast kali ini kita coba tema podcast yang berbeda ya, konsep yang berbeda, yaitu bedah buku. Dan ini memang sesi kedua untuk bedah buku ya. Podcast pertama untuk bedah buku itu tema bedah buku Sapiens ya. Untuk kesempatan kali ini kita akan coba bedah buku yaitu dari Richard Dawkins ya, dengan judul bukunya The God Delusion. Apa itu? Ya coba nanti kita bedah ya. Jadi ini menarik untuk dibahas karena memang buku The God Delusion ini salah satu buku yang provokatif dan kontroversial ya. Jadi terbit tahun 2006, ini menjadi tantangan tersendiri bagi si pembaca untuk berani mengkritisi terhadap keyakinan sendiri begitu. Jadi luar biasa buku ini ya. Jadi coba kita bahas. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya ingin ke Bung Ganendra terlebih dahulu ya di sesi awal ini. Jadi di buku ini, isi pertama atau bab pertama dari buku ini berbicara tentang konsep ketuhanan ya, di mana di situ mengatakan orang tidak beriman yang sangat religius. Dalam pandangan umum, kata religius itu identik dengan orang beragama. Ini kan ada pandangan yang berbeda nih terkait dengan konsep berketuhanan. Nah, coba bagaimana pandangan Bung Ganendra terkait dengan hal itu? Silahkan Bung Ganendra. Saya persilahkan. Oke, Bung Rakai ya. Sebelum kita bincang-bincang ya, karena buku Richard Dawkins ini ya, saya bawa banyak sebenarnya bukunya. Ada The Magic of Reality ya. Ini juga karangan Richard Dawkins. Ada The God Delusion. Ini juga bisa dikawinkan dengan bukunya Karen Armstrong, Sejarah Tuhan. Ya, artinya sejarah tentang Tuhan. Jadi History of God ya. Nah, ini juga ada sejarah tentang Tuhan juga tentunya. Nah, bahasan pada malam hari ini cukup kontroversi ya, artinya kita disclaimer dulu ini ya, karena diskusi bedah buku kita malam ini ya, kalau bedah buku kita ini bermanfaat ya, artinya bisa menjadi manfaat bagi para pendengar atau penonton, ya silakan dipakai. Apabila kurang berkenan atau belum masuk di pikiran atau di akal ya, buang saja atau tidak usah dipakai. Karena ini membahas bab yang relatif berat ya. The God Delusion ini ya memang mengarah kepada ateisme ya, artinya ateis, paham ateis ya.
yang mana sebenarnya kalau saya setelah membaca bukunya Richard Dawkins, The God Delusion ini, sebenarnya ada perspektif yang baru ya, ada perspektif yang berbeda bagaimana cara pandang kita dalam memahami tentang konsep Tuhan itu ya. Jadi sebenarnya buku ini adalah menguji asumsi dan mempersoalkan hipotesis. Bahkan tidak hanya menguji asumsi dan mempersoalkan hipotesis tentang Tuhan, bahkan menguji iman kalau menurut saya ya kan. Kalau nggak kuat baca buku ini salah-salah, ya kita akan masuk ke dalam cara pandang ini kalau kita tidak memiliki bekal fundamen ilmu yang cukup memadai ya. Karena untuk membahas ini butuh banyak disiplin ilmu ya. Selain kita harus memahami bagaimana ilmu fisika bekerja di dalamnya, ilmu biologi, ilmu kimia, filsafat, teologi dan sebagainya ya. Artinya banyak butuh disiplin ilmu untuk memahami agar konsep ini bisa kita terima secara utuh ya, sehingga tidak menjadi mispersepsi atau misunderstanding ya. Kita tidak salah dalam memahaminya ya. Karena kita mendengar kata ateis saja itu sudah ngeri-ngeri sedap, Bung. Betul, Bung? Yeah. Ya. Tapi buku ini sebenarnya memberikan cara pandang yang luar biasa setelah saya membacanya. Dan relate sebenarnya, kalau saya membaca kitab-kitab suci itu relate dia. Artinya ada korelasinya, ada hubungannya. Nah, bagaimana persepsi tentang Tuhan ini bisa berbeda-beda. Kita tanya 1000 orang, persepsi tentang Tuhan bisa berbeda nggak? Iya. Ya. Saya nanya si A, si B, si C, itu bisa berbeda memahami persepsi tentang Tuhan. Nah, kalau di dalam buku ini dijelaskan bagaimana struktur atau bangunan pemahaman tentang Tuhan itu sendiri dijelaskan. Ini yang sangat menarik ya. Tadi yang kita mau diskusikan adalah Dawkins ini mengatakan bahwa dia tidak beriman, tetapi sangat religius. Tidak hanya Dawkins ya. Saya rasa para ilmuwan-ilmuwan yang ya di era ini maupun era sebelumnya ya, ini memahami juga pendekatan dia karena dia ragu akan konsep ketuhanan, maka dia mencari. Ya seperti Einstein ya, Albert Einstein, seperti Stephen Hawking ya kan, dalam bukunya Theory of Everything ya kan, teori tentang segala sesuatu, membahas tentang bagaimana alam semesta ini terbentuk dan sebagainya. Nah ini sangat butuh memeras otak kita, pikiran kita untuk memahami apa sebenarnya pesan di balik buku The God Delusion ini. Kalau saya memahami bahwa buku The God Delusion ini ditulis dalam rangka untuk mengkritisi, ya kan, kaum beragama, saya tidak sebut ABCD-nya, kaum beragama tentang konsep ketuhanannya. Bagaimana di dalam bab awal itu dijelaskan bahwa dalam konsep agama, ya, konsep ketuhanan itu, ya, sifatnya adalah harus diimani, harus diyakini tanpa perlu kita mencari tahu ya, kita tanpa perlu menguji landasan dasarnya ya, tentang bagaimana bisa ada ya, tentang epistemologi dan ontologinya, tapi kita harus mengimaninya sebagai sesuatu yang ada, yang mana bahwa di dalam orang-orang beragama sendiri memahami bahwa Tuhan itu adanya di atas, ya kan, di langit, seperti superhuman, ya kan. Ini kritik buku The God Delusion kepada orang beragama ini ya. Setelah saya membaca bahwa konsep superhuman atau ada penguasa atau Tuhan yang seperti manusia yang berada di langit yang mengatur seluruh gerak makhluk-makhluknya. Nah, ini dibantah oleh buku ini bahwa itu sesungguhnya tidak ada. Mengapa tidak ada? Nah, kalau penasaran secara detailnya bisa dibaca buku ini. Tapi
Ya, tadi pesannya, kalau baca buku ini ya kita harus menelaahnya dengan baik. Ya. Karena ada informasi yang memang sangat bagus dan juga ada informasi yang tidak bagus dalam perspektif tertentu. Tentunya itu. Nah, kalau saya memahami bahwa Richard Dawkins mengatakan, saya ini tidak beriman, tapi saya sangat religius. Kenapa dikatakan religius? Karena yang bersangkutan ini mempertanyakan tentang konsep ketuhanan dan menganggap bahwa Tuhan ini ada banyak versi. Tuhan yang dibuat oleh pikiran manusia, ada Tuhan yang menciptakan alam semesta, bahkan ada Tuhannya para filsuf, Tuhannya kaum reformis ya, kalau di dalam bukunya Karen Armstrong di buku Sejarah Tuhan. Tuhannya orang beragama ini berbeda-beda. Nah, di sini jelaskan sudut pandang yang lain bahwa Dawkins ya memahami tentang konsep ketuhanan ini, Tuhan secara personal itu dia memahaminya tidak ada. Tapi Dawkins menceritakan bahwa kalau yang dimaksud Tuhan ini adalah hukum-hukum atau undang-undang alam, konsep keteraturan yang ada di alam semesta ini, kalau yang dimaksud itu adalah Tuhan, maka Einstein pun mengatakan, ya saya akan mengimaninya. Tapi manakala Tuhan ini dianggap sebagai sesuatu yang personal tadi, yang superhuman tadi, yang berada di atas langit, ya, yang mengatur seluruh makhluknya seakan-akan seperti manusia yang luar biasa, tidak mengimani atau tidak meyakini akan hal-hal demikian. Sebagai sebuah konsep yang sudah ditulis ya, di tadi yang sudah disampaikan tadi, bagaimana kita dikatakan religius dalam konsep tidak berbicara tentang ketuhanan secara keagamaan, tapi tentang bagaimana alam semesta ini bekerja, bagaimana alam semesta ini tercipta, bagaimana hukum yang bekerja. Nah, itulah yang diyakini oleh para peneliti-peneliti ini, para ilmuwan-ilmuwan ini, sehingga dia sampai pada kesimpulan bahwa Tuhan yang personal itu sesungguhnya tidak ada. Tuhan yang diyakini, ya, yang diyakini oleh orang-orang beragama ini adalah Tuhan yang delusi, kata Dawkins. Karena tidak sejalan dengan bahwa alam semesta ini berjalan secara nature, secara alamiah, secara konsep. Dengan hukumnya, ada hukum vibrasi di situ, ada hukum kekekalan energi di situ, ada hukum kesepasangannya di situ, ada hukum tarik menariknya di situ, dan hukum kemanunggalan dan lain sebagainya. 12 hukum itu. Ini yang saya pahami daripada buku ini. Jadi membahas ini memang perlu memeras otak. Jadi memang bahwa saya katakan bahwa para ilmuwan-ilmuwan yang mencari hakikat Tuhan yang sejati itu secara nilai dia memang religius. Tapi sebagai sebuah fungsi keimanan yang dimaksud dalam kerangka konsep agama, mereka mengatakan tidak. Seperti itu, Bung. Baik. Gini, Bung. Jadi ada ungkapan mengatakan keberadaan Tuhan secara personal, ya, dalam artian yang dimaksud oleh tadi Dawkins itu yang superhuman ya, supernatural, superhuman, ya, itu berarti secara tidak langsung dari sudut pandang kalangan beragama tidak bisa dibuktikan secara empiris, begitu kan? Ya, artinya begini. Karena ini buku ini sudah menjelaskan ya, secara empiris memang di dalam kitab pun yang saya baca itu ya kan, Tuhan itu mengatakan di dalam firman itu mengatakan saya, artinya tidak ada yang serupa dengan dia. Lah, kami sendiri lah saya ya. Tidak ada yang serupa dengan dia. Bagaimana kita membayangkan sesuatu yang tidak ada yang serupa?
kalau dalam filosofi Jawa itu tan keno kinoyo noyo, tidak bisa disebut apa-apa. Dia melampaui segala sesuatu. Itu kalau definisi tentang Tuhan yang saya baca di dalam Quran. Bagaimana Anda menjelaskan sesuatu yang tidak bisa disebut apa-apa atau tidak bisa dibayangkan? Bisakah kita membayangkan sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan? Secara personal ini. Ya. Berarti dari paparan multi ini gimana? Bisa ini sendiri kan? Dari hasil ini. Jadi yang dibayangkan Dawkins itu bukan Tuhan yang personal. Seperti raja di atas langit yang kalau ini jahat terus diajak, kalau ini baik dikasih rezeki banyak gitu. Enggak seperti itu gitu konsepnya. Tapi Dawkins maupun Einstein memahaminya bahwa Tuhan yang dimaksud ini adalah dalam konsep hukum alam atau undang-undang yang berlaku di alam semesta ini. Dengan berbagai hukum yang berlaku, entah hukum fisika ada di situ. Ada hukum gravitasinya di situ, ada hukum kekekalan energinya di situ. Ada hukum tarik-menariknya di situ dan sebagainya. Artinya kan dengan argumen yang disampaikan oleh Dawkins ini, sebenarnya keberadaan Tuhan itu bisa diuji secara empiris. Tapi pemahaman kita akan Tuhan itu harus sama dulu kan? Apakah menurut kalangan agama seperti yang dikatakan, kalau dikatakan Tuhan itu berupa personal yang ada di langit, ya tidak bisa diuji dengan argumen yang disampaikan oleh Dawkins, ya, gitu kan? Betul. Jadi menarik ini ya. Jadi kita melihat bahwa untuk memahami tentang konsep ketuhanan, tentunya kita kan harus andaikan. Kita andaikan bahwa Tuhan yang diabdi oleh Nabi Ibrahim, oleh Nabi Musa, oleh Nabi Isa, oleh Nabi Muhammad, itu kan seperti yang dijelaskan di dalam kitab kan, tentunya begitu. Itu kan pengandaian karena kita simbolisasi bentuknya. Nah, kalau saya membaca di dalam kitab sendiri pun, di dalam Quran sendiri pun, bahwa ya, ada dalam prinsip, kalau saya ini ada prinsip mabadi salasa. Tuhan itu bukan secara nama, artinya tidak secara nama, tapi fungsinya, peranannya yang artinya secara konsep rububiyah, bagaimana keteraturan alam semesta ini dalam konsep rububiyah, dalam konsep undang-undang, ya. Terus mulkiyah dalam konsep kekuasaan, dan ilahiyah, bagaimana makhluk-makhluk yang ada di alam semesta ini bisa tunduk terhadap hukum alam ini dengan suka maupun terpaksa. Jadi seperti itu. Jadi oke, kita jelasin. Air misalkan. Kalau kita menulis air, apakah itu air? Tidak. Kalau kita membunyikan atau berkata air, apakah itu air? Tidak. Kita kenal air, kan kita kenal sebagai, tidak hanya sebagai sebuah nama, sebagai sebuah wujud, tapi kan peranannya. Apalah artinya air kalau dia tidak bisa apa? Artinya kalau kita dahaga, kita bisa minum air, kita bisa sudah tidak lagi dahaga. Ya kan? Artinya secara fungsi dia hidup di dalam tubuh kita. Ya, artinya kalau kita dahaga, kita minum, dia berfungsi dengan baik. Kalau tanaman yang tadinya layu, kita siram, dia kembali normal. Nah, kan fungsinya. Konsep itu yang saya pahami daripada buku yang dalam perspektif itu saya memahami. Baik, Bu. Siap. Oke. Agak dalam, agak berat ya. Siap. Oke, Bung Abdi. Sekarang kita lanjut ke Bung Abdi. Ya. Nah, saya mau mengangkat perspektif yang berbeda dengan Bung Abdi. Jadi, kalangan orang beragama memahami
bahwa seorang nabi itu juga memperkenalkan Tuhan kepada umat manusia. Gitu kan ya? Tadi Nabi Ibrahim, Musa, dan Nabi Isa maupun Nabi Muhammad juga sama, memperkenalkan Tuhan. Jika kita melihat pandangan umum tentang keberadaan Tuhan itu sendiri, artinya kan Tuhan itu juga diperkenalkan oleh agama. Namun kita berbicara sejarah, apa hari ini orang mengenal Tuhan itu tidak sama dengan yang diperkenalkan oleh para nabi dan Rasulullah terdahulu. Sehingga berbeda antara Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi terdahulu sama definisi Tuhannya orang sekarang. Atau mungkin Bung Abdi bisa berikan gambaran lah, bagaimana sih keberadaan Tuhan yang diperkenalkan oleh para nabi dan Rasul terdahulu? Itu ya. Ya. Tentunya ini tadi saya sebelum menjawab itu, saya juga ingin menyampaikan disclaimer bahwa kita membahas buku Richard Dawkins, The God Delusion ini bukan dalam arti kita mengajak agar orang-orang itu menjadi ateis ya. Ateis dalam pemahaman umum. Karena seringkali kita justru mispersepsi terhadap ateis itu. Saya ini secara pribadi saja ketika ingin membaca buku ini berpikir berulang kali begitu. Benar tadi apa yang disampaikan oleh Bung Ganendra bahwa orang-orang yang berani membaca buku ini, orang-orang yang berani untuk menguji keimanannya. Karena ini buku nggak sembarangan gitu ya. Nah, jadi salah-salah kalau tanpa sebuah landasan, tanpa sebuah pegangan, dia bisa mendapatkan manfaat atau justru sebaliknya daripada buku ini. Nah, saya juga membaca buku ini, saya coba berikan perspektif sedikit ya. Jadi yang pertama, saya ingin meluruskan, pemahaman kebanyakan adalah, kalau kita bicara pemahaman awam, ternyata itu berbeda dengan apa yang dijelaskan di buku ini. Nah mungkin sama ya pemahaman saya dengan kawan-kawan, para sahabat berani mikir, bahwasanya ateis itu kita menganggap bahwa para ilmuwan semacam Richard Dawkins, ya kemudian Einstein dan lain sebagainya adalah orang-orang yang tidak meyakini akan adanya sang pencipta. Jadi seolah-olah alam semesta itu terbentuk, tercipta dengan sendirinya ya, daripada peristiwa Big Bang itu. Jadi seolah-olah tidak ada sang pencipta. Jadi ateis itu ya tidak yakin terhadap Tuhan, kan begitu pemahaman secara umum. Tetapi ternyata ketika saya membaca buku ini, ternyata 180 derajat. Nah, jadi kalau saya menyimpulkan dari buku ini, Richard Dawkins itu memberikan dua kritik ya, terhadap kita semua, terhadap konsep ketuhanan. Yang pertama, Richard Dawkins itu mengkritik berkenaan dengan ide ataupun gagasan tentang Tuhan dalam perspektif agama ataupun keyakinan. Nah, ini dikritik mengenai ide kita, gagasan kita terhadap Tuhan ya dalam perspektif agama dan keyakinan. Kemudian juga yang kedua, Dawkins juga di sini juga mengkritik gaya beragama daripada para pemeluk agama ataupun yang berkeyakinan itu, yang biasanya selalu bersembunyi dari dalil-dalil agama yang dikatakan suci dan sakral, sehingga ruang-ruang diskusi, kemudian kita mempertanyakan, ataupun mungkin dalil itu untuk diuji keabsahannya, sepertinya sesuatu yang itu tabu untuk dilaksanakan. Nah, seharusnya kata Dawkins, kalau kita bicara secara nalar, itu tidak boleh terjadi. Dan Dawkins mengatakan bahwa fenomena yang terjadi adalah sains itu mengikis agama. Sebaliknya juga agama itu mengikis daripada sains. Jadi tidak nyambung. Apa yang menjadi ilmu di dalam agama itu justru tidak nyambung dengan
fakta yang ada pada alam. Padahal kalau kita mengimani bahwa Sang Pencipta yang Maha Agung itu, kita mungkin menyebutnya dengan berbagai istilah, yang pasti Sang Pencipta ya, Tuhan semesta alam itu bukan hanya menciptakan manusia ya, bukan hanya menciptakan orang yang beragama, tapi juga menciptakan alam semesta. Jadi dia harus koheren ya, harus selaras. Nah, itu yang saya dapat ambil pelajaran. Sehingga saya akhirnya menyimpulkan, ini bisa jadi ya, ini kita bicara asumsi ya. Pendapat saya pribadi, ternyata ide atau gagasan berkenaan dengan Tuhan yang disampaikan oleh para nabi dan rasul ternyata nyambung dengan apa yang disampaikan oleh Richard Dawkins. Nah, luar biasanya kan di situ. Artinya setelah saya membaca buku ini bukan membuat iman saya goyah, justru saya secara pribadi semakin yakin, semakin kuat. Karena patut kita akui, kita beragama ini kan karena peninggalan ya, atau warisan daripada orang tua kita. Ya, bayangkan ketika seseorang dilahirkan di Arab Saudi, kita bisa baca ya, kita bisa ramalkan nasib dia, keyakinannya seperti apa, agamanya seperti apa, berbeda dengan orang yang dilahirkan di Inggris ataupun lahir di Yerusalem. Ya, pasti itu berbeda, ataupun orang yang terlahir di India. Nah, artinya kita sebagai manusia ini memeluk suatu agama itu ya sebenarnya karena warisan orang tua. Kita belum pernah meneliti atau mencari kebenaran itu. Sebagian besar seperti itu. Tetapi orang-orang semacam Richard Dawkins ya, kemudian Einstein itu melakukan penelitian-penelitian. Karena mereka ini kan seorang ilmuwan juga, para ilmuwan. Mereka melakukan penelitian terkait Tuhan itu tentunya basicnya akademis, makanya dia mengatakan bahwa ateis itu, apapun istilahnya, ateis itu adalah kajian akademis ya, terkait konsep ketuhanan. Gitu. Nah, berbeda dengan pemahaman tradisional theism bahwa seolah-olah doktrin atau dogma agama itu harus kita terima. Nah, jadi kalau secara garis besar, saya ingin mengatakan bahwa berkenaan dengan konsep atau ide gagasan terkait ketuhanan yang dibawa oleh para nabi dan rasul, menurut saya justru sinkron dengan apa yang disampaikan oleh Richard Dawkins. Wah, luar biasa gitu. ini. Ya. Tetapi sekali lagi saya di sini juga memberikan kebebasan ya kepada para sahabat berani mikir. Ya, boleh diambil apa yang menjadi kesimpulan saya, boleh tidak. Kan namanya kita ini kajian akademis kan. Kita semua berdasarkan data. Nah, nanti kita akan bahas ya. Mungkin titik persamaannya itu seperti apa. Gitu, nanti bisa saja kita lebih lanjut lagi. Mantap. Yang pasti saya menyimpulkan di situ. Ada benang merahnya gitu. Ya, ada benang merahnya. Nah, oleh karenanya saya juga mungkin kalau dikatakan menantang juga bisa ya. Kalau memang kita yakin terhadap keyakinan kita, nah, ujilah dengan membaca buku ini. Tetapi kalau saudara belum yakin, jangan coba-coba. Ya itu. Sementara dari saya seperti itu. Mantap, luar biasa ya.